Kami siap main. We are ready to play. Eduardo Almeida datang pertama kali ke Indonesia pada waktu yang kurang tepat. Kala itu, dia didatangkan oleh Semen Padang. Tugas Eduardo Almeida di Semen Padang cukup berat, di mana dia harus membawa klub tersebut keluar dari zona degradasi. Pelatih asal Portugal tersebut menjadi bagian penting Semen Padang pada pertengahan September 2019. Debutnya di Liga 1 saat itu amat berat, sebab dia harus menghadapi Persib Bandung. Namun, dari 5 laga awal yang dia pimpin, Semen Padang sempat memiliki asa karena bisa keluar dari zona degradasi pada pekan ke-23. Tercatat, hasil 5 laga awal pelatih asal Portugal tersebut sangat signifikan, yakni 3 kali menang dan 2 kali imbang. Artinya, Semen Padang tak terkalahkan dalam 5 laga awal. Hingga pekan ke-32, racikan strategi Eduardo Almeida berbuah manis dengan menyumbang 20 poin dari 14 laga yang dilakoni meski tidak bisa menyelamatkan Semen Padang dari jurang degradasi. Kendati demikian, dia mengaku tak memiliki kesulitan beradaptasi dengan Liga 1 meski datang di tengah jalan. Saya tidak merasakan kesulitan apapun selama menjadi pelatih Semen Padang di Liga 1. Saya tahu saya datang tidak dari awal laga, itu memang sulit. Tetapi saya mencobanya. Tidak ada yang bisa mengatakan Semen Padang tanpa perkembangan. Kami mampu bermain bagus dan dapat 20 poin. Pada September 2021, Almeida resmi menjadi pelatih Arema FC. Eduardo Almeida bisa dibilang cukup berhasil di awal BRI Liga 1 2021-2022. Padahal, Arema mencatat start kurang bagus di awal musim. Mereka baru memetik kemenangan di pekan ke-5. Setelah itu, Arema tancap gas dan bisa bersaing di papan atas. Sentuhan Eduardo Almeida mulai terlihat. Pelatih asal Portugal itu bisa membuat timnya bermain kompak dan disiplin. Pertama, dia membenahi sektor pertahanan. 5 laga beruntun tanpa kebobolan jadi buktinya. Setelah itu, dia mempertajam lini depan. Namun apa yang dilakukan Almeida memperbaiki performa Arema tak semudah membalikkan telapak tangan. Konsentrasinya sempat terusik kritikan pedas Aremania, terutama setelah Arema FC kalah dari PSS Sleman di pekan ketiga. Banyak supporter yang menginginkan Almeida dicopot dari jabatannya karena sang pelatih dianggap tidak membawa hoki. Saat itu, alasannya di setiap pertandingan, Arema selalu dapat banyak peluang emas, namun banyak juga yang terbuang sia-sia karena pemain depan kurang tenang. Manajemen Arema FC sempat mengultimatum jika di penghujung seri pertama tidak ada kemenangan yang didapat, kontrak Eduardo Almeida bisa berakhir lebih cepat. Namun, kini Aremania perlahan menyukai Almeida karena dianggap bisa mengangkat prestasi Singoedan. Sayang, di tengah kesuksesan Arema FC bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2021-2022, gaya permainan tim terus mendulang kritik. Permainan di bawah asuhan pelatih Eduardo Almeida dirasa kurang atraktif, sehingga terkesan monoton. Kritik tersebut kembali muncul saat Arema FC mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 0-1 pada Selasa 1 Februari 2022 malam. Pada laga tersebut, permainan tim berjuluk Singoedan disebut kurang menggigit saat babak pertama. Pada babak kedua, permainan Carlos Fortes dan kawan-kawan lebih berkembang dalam menyerang. Namun, tim juga mudah kehilangan bola. Alhasil, Persela Lamongan punya banyak kesempatan untuk melakukan serangan balik. Menanggapi hal tersebut, Eduardo Almeida tetap santai. Dia mengatakan banyaknya counter attack yang dilakukan Persela Lamongan adalah sebuah hal yang lumrah akibat Arema FC bermain terbuka. Memang benar pada babak kedua kami lebih menguasai bola. Kami bermain menyerang dan mengambil resiko lebih besar. Tetapi serangan balik lawan adalah bagian dari permainan. Dengan bermain seperti ini, kami memiliki resiko terkena serangan balik lebih besar. Namun, kalau ingin memenangi pertandingan, kami harus berani mengambil resiko. Itulah yang kami lakukan. Kami mengambil resiko dan memenangi pertandingan. Eduardo Almeida sendiri mengedepankan permainan yang efektif untuk memperbesar peluang menang dalam setiap pertandingan. Karena itu, permainan Arema FC terkesan monoton karena mengedepankan kemenangan di atas permainan cantik. Catatan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kembali permainan Arema FC. Namun, dia tak habis pikir mengapa banyak gaya permainan Arema FC begitu dipermasalahkan. Mereka pemain profesional. Kami akan kembali berlatih supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Namun, seperti yang saya bilang tadi, saat kami berani menyerang, tentu saja ada serangan balik yang terjadi. Yang tidak saya mengerti mengapa ketika kami bermain bertahan dan melakukan counter attack, permainan kami dicap tidak bagus.
Begitu pula saat kami bermain menyerang lalu lawan melakukan counter attack, permainan kami juga dicap tidak bagus. Ini bukan kali pertama gaya permainan Arema FC disorot. Pada saat mengalahkan Persipura Jayapura 1-0 pada 28 Januari lalu, permainan Dedi Santoso dan kawan-kawan juga mendapatkan kritik serupa. Pendukung Arema FC tak puas dengan sistem permainan Singoedan yang terkesan bermain minimalis. Hanif Syabandi dan kawan-kawan kerap mempersilahkan tim lawan untuk menguasai bola sepenuhnya. Laga melawan Persipura misalnya, kubu Mutiara Hitam mendominasi penguasaan bola hingga 67% selepas gol Carlos Fortes. Tak ada pemain Arema FC dalam 5 besar pemain dengan umpan terbanyak di laga itu. Pemandangan tersebut mengingatkan publik pada tim-tim yang dilatih juru taktik senegara Almeida, Jose Mourinho. Saat membawa Chelsea menjuari Premier League 2014-2015, Jose Mourinho dikenal kerap membawa tim asuhannya menunggu di belakang dan memenangi laga dengan skor tipis. Pelatih berjuluk The Special One itu juga terkenal dengan ungkapan, "Musuh boleh menguasai bola selama mungkin, saya membawa pulang 3 poin." Belakangan, Almeida mengkonfirmasi telah menanamkan ide pragmatis seperti itu terhadap para pemain Arema FC. Terkadang seperti itu dalam sepak bola, terkadang permainan tidak bisa berjalan cantik tanpa karakter, attitude dan segala macamnya. Terpenting bagi kami bukan bagaimana mengendalikan permainan mereka. Selain itu kami jadi banyak peluang melakukan counter attack karena kami lebih banyak waktu di belakang. Usut punya usut, Almeida pernah bekerja dengan Jose Mourinho di masa lalu. Dalam kurun September hingga Desember 2000, Mourinho menerima pekerjaan pertama dengan melatih Benfica. Pada saat yang sama, Almeida sedang menjadi manajer tim muda Benfica, kelak menjadi asisten pelatih Benfica U17. Tampaknya, Almeida dan Mourinho telah menempa ide bersama sejak 22 tahun silam di salah satu klub terbesar Portugal.